Selamat datang di Potlo Podcast Keceplok. Kali ini kita bersama, waduh ini Bo. Ngeri sedap. Jangan kita perkenalkan dulu, sabar dulu. Ini ngeri sedap Bo. Waduh ini yang paling takutin. Sama anak muda. Sama anak-anak ABG tuh biasa itu. Yang masih coba-coba tuh. Nah, kita perkenalkan Kombes Ikhlas, Kepala BNN Kota Tangerang. Iya, terima kasih. Welcome ke Podcast Gunawan. Podcast Keceplok. Oh, sabar dulu. Presisi. Itu penting, Bos. Kalau BNN War on Drug. War on drugs. Itu opening juga itu. Template. Gimana kepake? Kita santai pagi ini, wah sure juga di tempat nih. Gue mau nanya jadi canggung. Maklum. Kenapa? Om? Nggak apa-apa. Silakan Din, nanya dulu Din. Silakan Din. Apa nih? Apa yang perlu kita diskusikan apa nih? Waduh. Asik. Kita Ya berbagi aja lah, matiin kita kamera berbagi. dulu ya. Ya kita cerita-cerita gimana sih sebenarnya ya kondisi-kondisi yang ada di Kota Tangerang. Ya silakan mau nanya apa ya, Oh, kalau saya bisa siap. jawab saya jawab. Oh iya. Om, kita tanya dulu awal mula masuk Polri kenapa ambil yang BNN? Oh gitu. Nah, itu penting juga tuh, alur itu penting juga, Bos. Iya, baik ya. Saya di Polri ini dari tahun 97. Wah, saya sempat ke Sulawesi Tenggara, Kendari, putar-putar di situ tahun 2005. Saya pindah ke Polda Banten. Polda Banten itu memang saya lama jadi di Polri rata-rata di reserse. Oh, reset. Nah, jadi waktu itu di sana reserse, masuk lagi ke Polda Banten, reserse juga. Kebetulan pada waktu itu pembentukan narkoba. Saya masuk narkoba, direktur narkoba. Setelah itu saya sekolah tahun 2007. Terus saya geser ke Polda Babel, Bangka Belitung. Muter-muter juga di situ. Terakhir Polda Babel itu jadi Kasubdit 1 Dit Narkoba juga. Oh, memang spesialisasinya di Iya, kayak seperti itu gitu ya. res narkoba. Res narkoba. Nangkap jago. Setelah itu tahun 2014 tahun 2010 itu ada BNN tuh. Iya. Tahun 2011 2012 tuh ada BNNP yang ada di sana. Ya saya cobalah di situ. Karena kita bekerja sama dengan BNN waktu itu. Jadi ada tawaran untuk bergabung ke BNN, Bu. Oh, Oke. Ya setelah ditimbangkan ya pekerjaannya sama kan. Jadi tidak terlalu susah lah ya. Karena kita hanya beda kamar saja sebenarnya. Masuklah saya ke BNN. ada tesnya lagi Om Mas BNN. Bukan tes sih sebenarnya, hanya wawancara saja. Oh. Ya, karena dilihat integritas, kemampuan, gitu kan, yang dilihat seperti itu kan. Karena kan Polri pun akan mengutus orang-orang yang memang qualified untuk jadi ke sana. Tidak mungkin dia salah-salah saja yang dikirimkan gitu ya. Pokoknya seperti itu. Dari sisi Mabes Polri pindah saja di Kabit Pemberantasan. Ya, jadi Tahun berapa Om? tahun 2014. Oh, itu berarti udah pada penindakan ya? Oh, udah. Jadi kalau di pemberantasan itu memang larinya ke pemberantasan. Konsepnya itu kan memutuskan dan melumpuhkan jaringan. Jadi Kabit Pemberantasan di sana tahun 2016 saya jadi kepala BNN Kota Pangkal Pinang. Nah, kalau sudah jadi kepala kan semuanya kita kerjain. Tapi tetap heavy-nya di pemberantasan. Karena kita polisi ya. Polisi. Berarti ada di hilir ya? Ya, ada seperti itu. Tahun 2020 saya masuk ke Tangerang nih. Di sini. Hanya 6 bulan. Setelah itu saya balik masuk lagi ke pusat, ke Cawang, BNN Cawang. Ya naik promosi. Dari sana balik lagi saya di sini sekarang. Nah, sekarang jadi kalau kata anak muda sekarang saya diher lah, diulangi lagi dengan jabatan yang sama gitu. Tapi dengan jabatan yang meningkat gitulah. Itu singkat ya, sederhana tentang perjalanan saya selama di anggota polisi. Kalau BNN sendiri ini sebenarnya Om, didirikannya itu karena apa sih? BNN ini kan Urgensinya apa? ya
narkoba ini kan sudah sejak lama sih. Iya. Dari zaman nenek moyang kita sudah ada juga ya. Yang itu ya dulu kan kita mengenal Dari candu. Tahun 90-an itu ada yang masih boleh tiba-tiba berubah peraturan Oh, iya. 2000-an Iya. itu akhirnya Iya, dilarang. iya. Gimana tuh? Iya. Nah, sejak- Awalnya kan memang ya sama dengan awalnya kan memang tidak dianggap membahayakan. Masih lebih bahaya kejahatan-kejahatan lainnya ya. Termasuk kejahatan trafficking. Kemudian pada waktu itu kan tahun 1971 itu masih di bawah masih di bawah BAIS dia. Posisinya seperti itu, ya. Nah, tahun 97 kita baru ada Undang-Undang Nomor 22 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tentang psikotropika. Baru masuk itu. Tapi ya seperti itu, undang-undangnya belum seperti sekarang. Nah, kita masih menggunakan undang-undang itu dan kalaupun terjadi narkoba rata-rata dibawanya ke Undang-Undang Kesehatan. Nah, saya masih ingat waktu saya menjadi Kasat Serse di Polres Muna, ada kita nangani kasusnya. Kita waktu itu masih pakai Undang-Undang Nomor 22, belum Undang-Undang Nomor 35 sekarang ini. Nah, rupanya pada waktu itu narkoba ini sudah dianggap masalah, tapi penanganannya belum maksimal. Masalah sosial. Baru masih ada namanya Badan Koordinasi Narkotika Nasional. Jadi masih koordinasi pada waktu itu. Nah, tahun 2002 baru ada pembentukan BNN. Tapi waktu itu juga masih belum seperti sekarang. Hanya ada tingkat pusat, yang lainnya masih BNK. Jadi Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kota. Jadi belum seperti sekarang, belum organisasi vertikal. Nah, Pusat ke atas belum. Jadi bergeraknya masih di tingkat pencegahan dan hanya koordinasi saja. Koordinasi. Iya. Tahun 2009 adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, baru itu dibentuk BNN. BNN secara organisasi ya. Artinya dia sudah mulai berjalan dari level pusat sampai ke daerah seperti saat ini. Nah, saat ini BNN ini setelah di 34 provinsi sudah ada BNNP dan di 173 kabupaten kota sudah ada BNNK yang sekarang saya jabatan yang ada di sini. Nah, fungsinya sebagai perwakilan pemerintah pusat di bidang BNN, ya kami melakukan kegiatan-kegiatan, semua kegiatan sebenarnya, dari kegiatan pemberantasan, kegiatan pencegahan, kegiatan rehabilitasi, termasuk kegiatan koperasi, ya kerjasama. Nah, kegiatan-kegiatan yang sering dipertanyakan masyarakat, memang masyarakat ngejalan pemberantasan sih. Om, gini Om, terkadang sipil ini takut dengan BNN. Terus tiba-tiba takut ada misalnya kejadian misalnya ada razia. Misalnya razia, ada sipil yang mengatakan kalau razia sama polisi itu harus kita liatin. Takut ntar tiba-tiba ada yang naruh apa. Nah, itu gimana? Ya, Itu kan menimbulkan emosi tidak percaya itu. ya, Iya. itu biasa saja. Memang seperti itu ya. Hanya harus kita pahami, narkoba ini konsepnya musuh bersama dulu deh. Betul. Ya, kita jangan berpikir ini cuma musuh polisi, jangan musuh BNN. Enggak, ini musuh bersama. Karena yang dihabis itu bangsa. Iya. Ya, kita bentar lagi kita masuk bulan Agustus. Ya, kita sudah merdeka berapa? 78 tahun ya. Menjelang 78 tahun. Tapi ingat, kalau kita gagal mengelola bangsa ini dan narkoba merajalela, kita tuh sama dengan ketemu penjajah baru lagi. Ya, penjajah dalam bentuk narkoba. Ya, kita harus sadar betul bahwa bangsa ini diberikan anugerah yang besar untuk mengalahkan bangsa ini. Kalau hanya dengan mengandalkan perang konvensional, kayaknya masyarakat kita siap berjibaku deh. Tidak relevan lagi. Kalau kata Bung Karno itu kan perjuanganku lebih mudah Iya. karena melawan penjajah. Iya. Kalau perjuangan kalian tuh lebih Iya, sulit. betul. Karena melawan rakyat sendiri. Betul gitu sekali. dia. Nah, termasuk tadi yang persepsi seperti itu ya. Ya, walaupun mungkin itu memang mungkin terjadi, ya kan? Ada beberapa kejadian yang masyarakat merasakan sehingga masyarakat kok begini gitu cara kerjanya kan tidak profesional sekali gitu. Razia kok kita disiapkan dan semuanya kan. Tapi itu sebenarnya bagian perang para bandar untuk mempengaruhi kita. Sehingga ada perasaan tidak percaya dengan aparat. Nah, kalau saya mengatakan yakin aja deh. Masih banyak aparat yang baik. Sama dengan kalau kita bicara narkoba. Penduduk kita saat ini kan sudah 275 juta jiwa kalau tidak salah ya.
yang terkena narkoba itu kalau di persentase hasil dari penelitian yang dilaksanakan BNN dengan UI itu kurang lebih ada 1,95%. Kalau kita kalau kita konversikan ke manusia, jumlah manusia itu kurang lebih ada 3.660 sekian orang Yang kenal. yang sudah kena. Itu yang ketahuan. Ya, artinya dari hasil penelitian kita ya, kita bisa lihat seperti itu. Nah, itu menyatakan sebenarnya masih jauh lebih sehat, banyak orang sehat sebenarnya, ya. Tapi kalau kita tidak waspada, yang saat ini bisa kena dong. Betul. Nah, Terutama anak-anak muda itu anak-anak muda. Makanya di kegiatan kita seperti ini ya, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita ada manfaatnya ya. Anak-anak muda yang mendengarkan, yang menyaksikan dari kegiatan kita ini memiliki pemahaman bahwa narkoba itu sebenarnya penjajah tanpa wajah. Nah, kalau kita bicara penjajah, posisinya perang dong, itu ya, nggak bisa menunggu. Kita harus datangi, karena katanya pertahanan terbaik adalah menyerang. Ya, kita serang. Dengan cara apa menyerangnya narkoba itu? Pelajari, pahami, hindari. Sederhana sekali sebenarnya. Pelajari apa itu narkoba, gitu ya. Iya, pelajari tahu. Sekarang gampang, kita punya handphone, anak-anak bisa semua. Mulai dari jenisnya, semuanya kita bisa tahu. Tapi setelah kita pelajari, kita paham, harus berani hindari yang dicoba. Masalahnya juga temen kita ngomong nih. Gimana bang? Santai aja, Tapi Bang. nanti Relax. nanti mungkin ada ini. Tapi memang seperti itu. Balik lagi tadi kan beberapa oknum yang saya bilang tadi, itu sebenarnya sengaja dilontarkan atau memang sengaja berulang-ulang sehingga ada pemikiran masyarakat, udah deh untuk apa sih? framing gitu Iya, masih banyak aparat seperti itu. Tapi sebenarnya saya bilang tadi, masih banyak aparat yang jauh lebih hebat, jauh lebih baik. Masih banyak masyarakat juga yang lebih sehat, lebih baik lagi. Cuman itu tidak terekspos dengan baik, karena itu tidak jadi berita baik, ya kan? Untuk didengar. Untuk orang seumuran kita nih Om, saya kita baru punya adik apa anak gitu Om. Menurut Om, jenis narkoba apa yang harus kita memang perhatikan itu bisa nyelip gitu loh Om. Di Ya, step dulu untuk anak-anak tuh bisa ya. Untuk yang muda tuh. perkembangannya gimana sehingga kami kan yang punya anak ABG atau adik ABG, kami bisa, lu jangan sini loh, lu jangan gini loh gitu. Nanti akibatnya akan seperti ini. Sebenarnya sudah agak susah kalau kita ke arah sana. Sudah bisa dilarang. Sekarang anak-anak sudah megang handphone semua. Iya. Kita larang, kalau kita cuma larang justru menimbulkan penasaran. Iya. Nah kan jangan sampai kita sosialisasi anti narkoba, padahal yang terjadi justru sosialisasi narkoba. Mereka penasaran, ya bang ya. Bisa saja mereka penasaran, apa iya narkoba begini, apa iya narkoba bawa kita mati. Banyak loh, banyak yang seperti itu. Jadi orang dari tidak kenal, mengenal, mencoba. Maka saya bilang tadi, pelajari, pahami, hindari. Untuk mempelajarinya, cari semua referensi. Ya kalau bagus sih sebenarnya dengan yang lebih paham. Sekarang lebih susah paham sih seperti itu. teknologi yang Ya, banyak yang agak susah. dilakukan oleh Tapi teknologi. ada aja sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ya kalau kita mengajak nih, kalau saya beberapa kali di kota Tangerang nih, jalan-jalan saya lihat ada beberapa fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Fasilitas untuk hidup sehat, fasilitas untuk berbahagia, semuanya ada. Itu aja dimanfaatkan. Jadi yang harus kita lakukan bagi kita nanti yang mungkin ada adik atau siapalah nanti kita bilang, ya yuk kita katakanlah kita hidup sehat, hidup disiplin, hidup kuat, itu saja sudah bagus sebenarnya. Nextnya dia akan paham sendiri. Iya, nextnya dia akan paham sendiri. Oh kalau mereka hobi golf kalian, iya ada apa-apa. Beri mereka kesempatan. Mengarahkan ya, Iya. berarti pengarahan itu. Ya, mereka hobi seni, ya siapkan. Ya bila perlu ada beberapa sanggar seni yang memang disiapkan oleh pemerintah untuk mengakomodir mereka. Sekaligus ada arenanya untuk bertanding, jangan sampai latihan terus tidak benar bertanding. Oh, iya. Nah, itu sebenarnya. Sebenarnya dengan cara seperti itu jauh lebih hebat. Beda dengan zaman saya ya. Zaman saya dulu masih gampang, orang tua mengarahkan kita untuk yang baik lebih gampang. Kalau sekarang udah susah, sangat susah sekali. Dan ini yang jadi ini kita. Dari sebuah HP aja bisa terjadi asrama putri, Bos. Jadi kalau narkoba kan biasanya dia ngikutin zaman ya. Betul. Kayak zaman saya kan waktu itu ada putau, ada sabu, ada ini. Nah untuk yang zaman sekarang nih anak-anak muda yang sering mereka gunakan ini. Kalau yang data yang di kami dan kami nangani ya, saya pernah nanganin di sini 9 kilo sabu loh. Iya benar. Saya pernah ya terakhir tuh saya bulan November kemarin
kita dapat 8 kilo ganja tadi. Ganja. Terus sebulan yang lalu kita dengan BNP juga ada 50 kilo ganja juga di wilayah kita. Om pernah ketemu bandar langsung nggak Om berhadapan depan? Nah, bandar itu kan selalu pintar. Yang hebatnya itu mereka ini kan mereka tidak saling mengenal, tidak saling tahu, tapi mereka kompak. Betul. Kita ini saling kenal, saling tahu, tapi tidak kompak. Ini memang masalah. Sering saya sampaikan di satu kesempatan. Kuncinya kalau kita mau perang narkoba ini sebenarnya dengan kepedulian. Yang tidak kompak ini siapa ya? Kita lah. Oh, kita. Kita lah. Kita tidak kompak kita. Ini bukan tugas kami. Ini tugas seperti itu bahasanya. Padahal kan tidak. Ya, harusnya serem seluruh warga Indonesia menyadari bahwa Iya. narkoba itu dari Ya. dia melakukan Kita semua. defensif ya. Iya. Nah, pertanyaan beliau tadi, yang mana yang sekarang yang banyak? Bang, kalau sekarang yang banyak itu emang sabu, inek, ganja banyak. Itu yang saya bilang tadi. Saya dapat ganja, saya dapat sabu. Kalau ini kemarin kita dengar ya, Iya. ada pabriknya di kita kan. Iya, Ya kalau iya. kita bicara Besar itu, Kemis sana. kita bicara itu kan otomatis banyak peminatnya dong. Betul. Saya tidak paham bagaimana bisnisnya, tapi yang saya pahami rasanya bandar mencoba untuk memotong jalur transportasi dong, distribusi ya kan. Bisa terciptanya pabrik di Pasar Kemis itu tanpa tercium sama BNN sendiri. Oh, sebenarnya kalau bilang tercium tidak tercium tuh masih ini ya. Kalau menurut saya pemerintah tahu sih. Tapi kan tidak mungkin sebelum itu sudah dieksekusi, tahu-tahu nanti nggak ada tersangka, ada alasan tersendiri ya itu. Ya. Iya. Kajian-kajian. Iya, itu ada ya, itu ada strategi seperti apa ya. Jangan sampai kita dapat barangnya nggak ada orangnya. Untuk apa? Iya kan? Atau dapat barangnya orang yang tidak tuh juga percuma. Iya, karena tidak bisa jadi berkas dong. Iya. Itu kan. Nah, yang ada di kita ini sebenarnya itu, Bang. Sabu, inek, ganja. Banyak. Jadi Ganja sih banyak ya. banyak. Sih ya. Banyak. Dari Aceh. Kalau ya, yang kemarin kita tangkap tuh dari rata-rata dari sana. Sabu pun dari Aceh. Kemarin yang kita tangkap kawan-kawan kita dari sana ya, yang jadi ini ya kurir-kurirnya. Nah tadi bandarnya tuh tidak pernah muncul. Mereka Jarang. Rata-rata yang kita ini tuh hanya pengantar-pengantarnya saja, kurir-kurirnya aja. Makanya kalau konsep kita melakukan pemberantasan seperti itu, bagi saya kita tidak akan pernah bersih. Kita kan pernah menang. Coba kita berkaca ke Amerika lah ya. Iya. Amerika kan ya, bagaimana di Meksiko, apalagi Kolombia ya, dia hantam ke sana kan, kekuatan ke sana kan, diperangi kartel-kartel tuh. Kira-kira sekarang masih nggak? Masih. Kenapa? Ya, sudah terlalu banyak peminatnya. kalau di Amerika itu dia dibawa kayak bepomnya gitu. Akhirnya ya, DIY. Akhirnya ada upaya untuk legalisasi kan di sana. Iya. Sama juga di kita. Iya. Ya kan? Sepertinya seperti itu. Kenapa kan tidak dilegalkan aja? Nilai keekonomiannya tinggi. Ada sebagian yang mengatakan untuk pembangunan kan bisa. Legal melegal ini ya. kan kadang-kadang legal melegal ini kan kadang-kadang ada orang yang butuh berobat. Waktu itu Apa nih? Apa nih? ganja. Iya. Jenis oke. Waktu itu buat apa? Parkinson. Untuk obat. anxiety yang suka panik. Tapi tidak disahkan juga, Om. Itu gimana? Iyalah, itu kan menurut persepsi dia ya. Negara ini kan ada yang mengkaji, ya. Negara ini sudah tertata dengan baik. Apa iya ini satu-satunya obat? Terus efeknya seperti apa kalau dilegalkan? Nah, seperti itu dikaji semua. Yang pasti sampai detik ini kita belum melegalkan itu. Belum, tetap masih melanggar hukum, masih tidak bisa digunakan. Masih banyak obat lain yang bisa digunakan. Oh, berarti itu ada kelompok Ya oportunis kita itu loh, Om, yang bisa saja ya. Ente yang ngomong bukan saya ya. Dia itu ada seperti itu. kepentingan itu loh, Om ya. Ya seperti itu. Nah tadi yang ditanya masalah ya itu kalau ini ya. Tapi kalau obat-obatan banyak tuh. Ya kita ini yang kita bingung ini. Di apotek juga ada beberapa obat yang sebenarnya bisa dipakai Iya itu juga kan, Om. Iya, kita sih sebenarnya mencoba untuk melakukan kegiatan untuk melakukan pengawasan ya. Pengawasan apotek, toko obat, bahkan toko kosmetik pun ada seperti itu ya, obat-obatannya yang digunakan bagi mereka yang tidak inilah ya, bagi saya tramadol, eksimer. Obat-obatan itu ditangani BNN juga nggak? Tidak. Itu yang nangani itu Direktur Narkoba. Dumolid itu kan buat obat tidur. sakit jiwa, Bos. Ya, Ini buat penenang sebenarnya. Penenang, iya. Cuman banyak yang salah menggunakan Ya aja. itu. Nah, balik lagi yang saya bilang tadi, pemahaman mereka belum sampai ke situ. Pemahaman mereka ini
buat enjoy gitu Jadi kan. dia gimana caranya orang bisa sampai paham ke situ? Nah, ini yang saya bilang tadi. Dan kita nih sebagai apa generasi muda nih Om. Iya. Saran Om apa yang kita harus lakukan untuk membantu juga? Saya senang. Ini yang saya suka nih. Nah, tadi saya bilang pemberantasan ya. Pemberantasan secara maksimal itu BNN itu sudah melakukan, bukan cuma BNN ya, kepolisian, semua unsur pemerintah sudah melakukan. Dari negara asal pun sudah kita batasi. Kita sudah MOU dengan beberapa negara yang kita curigai banyak ini, sehingga ada informasi-informasi yang sampai ke kita kalau barang mau datang kan seperti itu. Bahkan ada di beberapa daerah interdiksi kita sudah batasi. Ada perbatasan ya, kita sudah lakukan ya, seperti daerah perbatasan di Kalimantan itu sudah ada kan, seperti itu. Atau di daerah sasaran, daerah pertempuran kita di masyarakat sebenarnya. Nah, kita juga melakukan yang tadi saya bilang, kita tahan sampai sama masuk pengadilan, tapi kan tidak tuntas. Saya mau nanti kita coba kita sama-sama dengan kita, mungkin kita suatu saat sama-sama kita Harus kita kaji itu. kita datang mungkin ke Lido. Di Lido itu kan tempat rehab. Kita tengok seperti apa sih rehab. Atau sekarang tadi saya bilang tangkap. Itu yang dilapaskan 70% diantaranya penghuninya adalah kasus narkoba. Yang murni kasus narkoba. Dalam artian mereka memang kena pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35. Belum lagi yang mereka melakukan tindak pidana lain, tapi dasarnya narkoba nih. Ada yang menipu untuk beli narkoba. Ya, ada yang merampok untuk beli narkoba. Ada ya gitu. Ada yang memperkosa karena gunakan narkoba. Itu kan tindak pidana lain tapi pintu masuknya narkoba. Ya. Banyak sekali. Ya. Itu gara-gara kecanduan itu loh, Om. Ya banyak lah. Tapi kalau maksud saya kalau kita cuma bicara pemberantasan, kita tidak akan tuntas ya seperti yang saya cerita tadi bagaimana negara luar. Nah, yang coba kita masifkan dan sekarang sedang bergulir terus, yang tadi kita sampaikan war on drug tadi, sekarang bahkan sudah kita katakan akselerasi war on drug, percepatan perang terhadap penyalahgunaan narkoba itu dengan melakukan pendekatan humanis. Jadi seperti kegiatan hari ini. Kita tidak tahu begitu nanti kita munculkan, sharekan ke media sosial, tangkapan masyarakat seperti apa, ya pasti ada plus minus ya. Plus minus. Tapi kita tidak perlu khawatir. Ya kita buat aja lah pemahaman dengan mereka biar mereka bisa menghindari narkoba. Nah, yang perlu kita tuntaskan dan kita masifkan adalah bagaimana upaya pencegahannya. Jangan berantas tuh udah di Berantas, iya betul. Harus di hulu Iya. dulu nih. Kalau sudah terjadi penanggulangannya itu kan ada masuk bagian nuang-nuang. ada memang di penanggulangannya itu memang ada yang diberantas, ada yang direhab. Tapi yang belum kena nih gimana nih? Betul. Jangan sampai kena nih. Iya. Nah itu tadi yang belum kena sampai saya kena di pencegahannya. Ya BNN sebenarnya sekarang membuat lingkungan bersinar. Ada lingkungan pendidikan bersinar tuh. Nah, kenapa lingkungan pendidikan bersinar penting? Karena sebenarnya narkoba itu bisa dilawan dengan membangun karakter. Nah, ini agak berat ya. Itu tadi di hulunya kita harus ini kan. Generasi muda tadi kita anak kita nih kalau sudah punya anak ya, saya sudah nih. Dia mau sekolah di mana saja, dia mau kuliah, kita percaya gurunya, dosennya memiliki kualifikasi yang hebat. Ilmunya mumpuni sekali. Tapi apakah lingkungannya bersih narkoba? Pertanyaan besar nih. Gini Om, kadang-kadang kan ada yang orang tuanya ustadz tapi anaknya jadi rampok, Banyak. Kadang-kadang orang tuanya udah bilang jangan pakai juga tuh anak. Ya adalah seperti itu. Itu kan di beberapa wilayah tuh ada. Tapi kadang-kadang yang bapaknya maling, tapi anaknya jadi ustadz. Kita temui itu. itulah hidup. Wilayah gini apa? Itulah hidup. Ustadznya nyabu biar baca zikirnya kuat gitu. Iya, ada loh. Ya, saya pernah dengar juga itu seperti itu. Ya memang begitu ya. Itulah hidup. Tapi ya bagi saya jangan bosan untuk berbuat baik aja deh. Kita aja belum tahu nih. Tapi ada sebagian orang yang bilang lebih baik mantan preman daripada mantan kiai, ya kan? Ya. Mantan penjahat daripada mantan orang baik. Ya mudah-mudahan kita baik terus. Ya tadi yang dibilang seperti itu. Ada masyarakat yang memang seperti itu. Baik, tahu-taunya jahat tahu-taunya baik ya. Tapi kemudian kita baik. Walau-alam. Biasanya tergantung kepentingan. Kalau di luar saya kan sempat kuliah di luar negeri Pak ya. Kalau di luar negeri itu mereka kalau misalnya polisi nangkep di bawah berapa gram gitu ya. Kalau pemakai mereka nganggapnya itu korban. Iya. Nah, jadi mereka ya udahlah biarin. Nah, mereka coba nangkep yang gedenya. Iya. Bandarnya itu loh. Kalau misalnya kayak di Indonesia kan pemakai ditangkep, ini ditangkep. Iya. Kapasitas
rehab kita kan nggak cukup dan mungkin penjara pun juga nggak cukup kalau misalnya. Tangerang sendiri pun Susah rehab gitu. Jadi kenapa nggak coba ambil di atasnya aja gitu, yang benar-benar bandar besarnya itu, Pak. Iya. Sebenarnya sudah ke arah sana. Oh, Yang saya alami ya, yang saya rasakan kan ada cerita ya kan tahun berapa saya masuk BNN. Saya masuk BNN itu, saya tuh rugi lah kalau saya cuma tangkap 1 gram 2 gram. Betul. Itu maksud gua. Kecuali dia memang dia jaringan, bro. Betul. Kalau jaringan, bro, kita tetap sikat, bro, walaupun dia cuma sedikit. Tapi kita punya DPO nih. Jadi kita kan sudah paham nih. Oh, ini jaringan. Bandar itu tidak pernah bawa barang masalahnya. Itu kan? Pintar. Ya, yang bawa barang tuh ya anak-anak baru kemarin sore lah. Dia tahu, dia paham. Apalagi yang konon cerita katanya dulu mantan yang sempat sudah dieksekusi itu dia tidak pernah nyuruh anak-anak yang pakai narkoba bahkan. Apa siapa? Freddy Budiman katanya seperti itu kan, anak pun kalau pakai Kelihatan alim banget. iya di itu ya seperti itu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita bicara balik lagi cerita tadi, kenapa yang dilakukan kita yang kecil-kecil sebenarnya tidak juga yang saya alami ya. Mungkin juga saya sana dan suatu saat saya nangkap nih, katakanlah saya nangkap. Kalau anak ini baru 1-2 kali pakai, dia tidak masuk dalam jaringan, di bawah SMA, di bawah 1 kali pakai, saya jamin insya Allah 1000% pasti saya rehab. Kalau misalnya ada yang pemakai datang ke kantor Om, gimana? Wah, itu Pak, pasti saya mau direhab Pak gitu. Oh, saya angkat jempol. Saya terima kasih, saya hormati dia 10 kali. Hebat kalau dia bawa ke tempat saya, dan saya jamin tidak akan dikriminalisasi 1000%. Tidak akan dimasukkan penjara. Oh tidak, kita akan rehab dia. Oh. Rehab nanti bisa, rehab. Tapi gini ya. Nggak bisa, bro. Nanti gini, harus dibawa. kita harus analisa dulu, bro. Jadi gini, datang ke kita, nanti di asesmen dulu, nggak ujuk-ujuk kita, nggak ujuk-ujuk. Pak, kami mau rehab jalan. Oh nanti dulu, karena jangan sampai terapinya nggak pas. Betul. Justru bahaya dia. Setuju. Salah terapi kan justru nggak selesai. Nah, nanti ada tim dokter kami, tim medis melakukan asesmen, pendalaman dulu. Mulai dari riwayat pemakaian, jenisnya apa saja, terus sampai ada kesimpulan. Kesimpulannya lah rawat jalan atau rawat inap. Nah, kalau rawat inap nanti kita akan kirim ke Lido. Nah, nanti kirim sana, nanti di sana pun akan di asesmen lagi. Dia masuk yang berapa lama? Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ya. Tapi kalau baru 2 kali make, apalagi tadi ya katakanlah ya karena salah pergaulan, masa iya bawa ke sana? Apalagi kalau udah sekolah atau kuliah, jangan sampai putus sekolahnya, putus kuliahnya karena sana kan? Karena rehab kan lama juga. Iya, nanti rawat jalan. Tapi di rawat jalan ini kita jangan berpikir seperti datang selesai, enggak begitu. Prosesnya bukan dia nginep, cuman dia gimana kayak konsultasi ya, kayak konsultasi dengan dokter. Gimana kalau kita konsultasi nih, temukan dokter nanti ngisi buku dulu. Psikolog itu. Dia dapat kertas kayak kita kalau berobat itu, ada catatan dokter. Nah, ini sudah ada kemajuan ini, ya rekam medisnya ada. Termasuk kalau dia butuh terapi obat-obatan, kita kasih. Gratis itu. Iya, kita kasih. Yang penting jangan ditangkap. Ya, yang pasti ya dia harus jujur dulu ya. Karena kan pemakaian itu takut Om, ketemu polisi parno dia. Iya begitu itu. Itu memang biasa seperti itu. Tapi nanti kalau dia sudah datang, sudah ketemu, biasanya yang kami alami pengalaman ini ya. Pertemuan pertama, kedua, ketiga itu dia masih agak takut-takut. Nah, begitu keempat, kelima dia sudah nyaman nih. Nanti dia cerita itu. Siapa aja temennya, di mana saja cerita. Bahkan dia kadang ngomong nanti dia beli dengan siapa tanpa kita minta. Tapi itu tidak akan kita ini kan balik lagi cita-cita dia ingin pulih itu aja. Ingat ya, itu pulih bukan sembuh. Iya, kembali lagi. Ya dia bisa kembali. Makanya catatannya dia yang tahu, dia yang paham. Kayak saya nih, umpamanya saya alergi kena debu. Saya paham nih, saya tidak boleh kena debu nih umpamanya. Saya harus jaga tubuh saya. Nah, mereka pun nanti diarahkan seperti itu. Dia akan balik relapse bahasanya kalau nanti dia ada masalah apa atau kembali ke circle-nya, ya itu aja kita batasi. Biasanya selesai. Kalau selama ini kemungkinan relaxingnya itu masih besar kan? Masih tinggi. Makanya kita ada program pasca rehab. Jadi iya. Jadi yang sudah direhab itu begitu selesai tidak langsung selesai, kita monitor. Saya punya by name by address. Tapi tidak mungkin saya kasihkan. Ini rahasia.
ya kan? Bener. Saya punya datanya orangnya per orang. Termasuk kalau nanti ada yang sudah di Ledo nih, ada orang Tangerang atau kabupaten atau orang kota Tangerang balik ke sini. Nanti dari Lido sana kirim surat dengan saya menyampaikan bahwa si A sudah selesai melaksanakan rehabilitasi diri selama sekian. Alamatnya ini, nomor kontaknya ini. Kami punya kewajiban mendatangi rumah itu. Kami datangi. Pasca Ini rehab. baru kepala yang kita butuhkan. Memang Rakyat butuh ini. Memang begitu, Rakyat bro. butuh pemimpin seperti ini, Enggak, bos. memang begitu, bro. Memang begitu ini ya, konsep begitu. Pasca rehab harus begitu. Kami berdosa kalau kita datangi. Kami datangi ke sana. Nanti kan rata-rata mereka ini kan kalau sudah selesai kan masyarakat tidak mau terima lagi. Mohon maaf nih. Ya bekas Wah, dia mau. wah gitu. Nah gitu ya. Itu jadi masalah juga. Kemungkinan dia relap gara-gara itu juga karena dia ada ketemu. Masyarakat yang tidak bisa menerima. Iya. Harus persuasif juga gitu. Dihakimi secara sosial. Nah biasanya kami kalau sudah ini dan kami punya, saya punya contoh. Ya kami kerjasama dengan Disnaker, kasihkan pelatihan, ya sederhana aja lah. Tidak usah lama-lama karena cara berpikirnya sudah kayak kita, ya kan? Ada yang konslet ya. Dia cuman mungkin cukup pelatihan 3 hari, jangan yang paket 1 tahun 1 bulan, nggak selesai dia tuh. Stres ya, bisa balik lagi ke sini. Makanya biasanya kita bawanya ke pelatihan-pelatihan sederhana. Nah, nanti setelah itu ya kita diarahkan ada nggak yang bisa nerima dia. Iya. Dan ada, saya punya contoh, tapi bukan di sini, di Pangkal Pinang dulu ada yang berhasil sukses, punya UMKM sekarang, dia punya pegawai. Ya kalau secara finansial udah usah diragukan lagi lah, tapi kita kasih penguatan terus, jangan sampai finansial sudah kuat dia beli lagi. Iya. Nah, gitu kan, Setuju. masalah juga kan. Bandar jadinya. Banyak uang, bos. Jadi Ya, itu seperti itu. kalau background pemakai ini kan banyak ada yang mungkin pergaulan, Ya. ada yang dari broken home Ya, juga. Ya, itu yang perihal depresi. Itu mostly kalau pemakai yang Bapak pernah nanganin itu apa karena pergaulan, apa karena mereka ada masalah pribadi atau Ada. keluarga. Tapi gitu. yang dominan memang pergaulan sih. Pergaulan ya Pak. Ya? Tapi yang saya sebutkan tadi ada yang karena broken home keluarganya Ya. ada permasalahan ya. Ya. Terus ya memang pergaulan yang kurang. Karena pergaulan tuh biasanya anak-anak kita nih bergaul lebih asik di luar daripada di rumah karena di rumah sudah tidak nyaman lagi. Itu. kadang-kadang kan Makanya suasana di rumah itu udah di kita kurang hangat. di BNN itu ada namanya program ketahanan keluarga. Boleh nanti kalau mau ikut. Jadi kita memang ada program mengumpulkan beberapa anak-anak yang tidak bermasalah sih. Anak-anak lu aja, Om. Ya. Udah ini program ini artinya kita ada beberapa sekolah yang kita jadikan ini kan. Kita nanti kita kasihkan ke pemahaman dia. Mereka kan dunianya dunia bermain nih. Kita ajak bermain dong gitu kan caranya kan seperti itu. Itu yang disasar umur berapa? Remaja biasanya ya anak SMP lah. Iya, apa? Ya kita ajar seperti itu. Karena jangan sampai mereka itu curhatnya dengan orang yang salah. Betul. Itu bro. Soalnya bisa kalau habis broken home mereka cari Teman dan teman itu nggak bisa ngasih solusi. cari pergaulannya di luar, takutnya yang salah kena, karena ya triggernya broken home bos. Betul. Gitu. Mereka cari teman yang salah itu pas kena juga. Udahlah bro, santai. Di situ juga saya sempat menyarankan dengan instansi terkait bukan OPD ya, lembaga terkait, saya sampaikan bagaimana umpamanya catin kalau calon pengantin nih. Iya. Kita berikan pemahaman. Bukan cuman pemahaman untuk sehat reproduksinya, bukan. Jadi pemahaman bagaimana sih mencegah narkoba ini. Karena para calon orang tua ini kalau tidak paham itu kacau juga. Bahkan saya bilang begini, berani nggak kalau kita ada program calon pengantin kita tes urin? Mungkin agak ekstrim ya. Tapi jangan lupa ya, banyak orang pisah karena narkoba loh. Benar nggak bang? Setuju. Ya, salah satu penyebab perceraian Setuju. kan dengan yang Coba dicek di lembaga ya. Jadi jangan sampai rumah tangga yang dibangun dengan susah payah akhirnya kelar hanya gara-gara narkoba. Saya sempat sarankan itu, walaupun agak ekstrim ya. Iya. Alangkah baiknya mau calon pengantin itu kita tes urin. Pertanyaannya, Pak nanti bagaimana Pak kalau pemainnya dia tahu positif apa kalau dimundurkan? Oh enggak mungkin. Cuman ada perjanjian nih kalau dia
positif kita rehab. Ya. Artinya ada proses pemulihan. Kan lebih cerdas itu. Betul. Dia punya ketahanan diri juga dong. Itu kan. Yang belum kena kita berikan pemahaman. Bagaimana nanti bukan pemahaman atau narkoba bukan. Bagaimana nanti cara dia menjadi seorang konselor bagi anaknya, bagi pasangannya. Kan itu penting. Teknis lah ya. Iya, artinya seperti itu. Mereka Nah, harusnya sudah ke arah sana. Ada sekolah kayak gitu juga di BNN ya? Bukan sekolah. Edukasi. Ada edukasi. Kita ada. Saya punya penyuluh dari penyuluh pertama sampai penyuluh muda, penyuluh madya saya punya. Jadi mereka-mereka yang memang kualifikasi mereka sebagai penyuluh. Tentu berbeda lah ya. Basic mereka memang seperti itu ya, rata-rata sarjana ilmu komunikasi yang kita rekrut ya. Jadi mereka paham lah siapa audiennya, bagaimana cara menyampaikannya mereka sudah tahu. Kita punya. Jadi kalau nanti siapa ya masyarakat yang menyaksikan ini ingin nanti menghadirkan kami, saya siap. Saya siap. Di mana saja, kapan saja gitu ya. Mudah-mudahan sampai pesannya itu ya. Siap. Gitu. Nah terus tadi bro, yang berkaitan dengan bagaimana keluarga tadi kan larinya kan penyebabnya seperti itu. Ya memang nanti ya mohon maaf nih kalau memang menyaksikan para orang tua, sadarlah. Bukan kenakalan remaja, kenakalan orang tua sebenarnya itu. Yang menyebabkan nakal itu. Ya. Kalau dididik di rumahnya sudah oke, anggaplah kita nakal, nanti balik lagi kita oke lagi kok. Kadang-kadang kan orang tua ini mendidik dengan pemahaman yang dulu. Kayak bapak dulu tuh, bapak dulu nggak kesampaian ini, dibebankan ke anaknya. Anaknya digencet terus harus ini gitu. Ya, padahal itu tidak bijaksana ya. Karena tantangannya berbeda. Dia Eranya berbeda. Saya juga begitu. Ya, saya pernah diskusi dengan anak saya kaget juga. Karena saya tanya gini. Saya panggil saya Papa dulu kalau ada masalah bagaimana cara ini? Ya saya tanya lah dengan bapak dengan orang tua. Gitu ya. Iya, emangnya pasti bisa jawab kan gitu kan? Kan dia tahu kemampuan orang tua seperti apa ya, beda zaman. Saya tanya balik, terus kalau kamu nanya kemana? Tanya ke Google. Nanya ke Google. Iya, kalau kata kalian Gibran itu kan anakmu bukan punya anakmu kan, tapi anak sang zaman. Iya, kalian Gibran kan. Betul itu. Makanya kalau tanya Google tuh 40% jawaban 20% investasi bro. Kemana-mana. Bisa jadi. Betul. Inilah yang bikin salah-salah 60%. Betul. Nah itu begitu. Jadi sudah begitu memang. Nah pertanyaan seperti itu. Jadi rata-rata ujungnya salah bergaul karena broken home, salah bergaul seperti itu. Dan tidak bisa kita larang. Saya mohon maaf kita nih, kita hidup di zaman yang sudah super canggih. Kemajuan teknologi informasi sudah luar biasa. Hanya hitungan tahun aja kita sudah meloncatnya luar biasa. Apalagi kemarin setelah COVID ya. Kita kemarin terkaget-kaget nih. Bekerja dari rumah sekarang sudah asik tuh. Iya WFH. Sekarang kalau kita mau meeting nggak usah ketemu dong. Cukup saja ya. Sekarang sudah luar biasa. Itu kan kemajuan yang tidak bisa kita nafikan lagi. Semuanya nggak bisa kita nafikan lagi. Yang bisa kita lakukan pertahanan diri kita harus lebih kuat. Dan di pencegahan tadi. Ya. Tadi Pak, waktu COVID itu Pak, itu peredaran narkoba juga ikut. Nah, salah. Malah naik gak? Saya berani bilang orang stres gimana? Oh iya. Orang kan stres, nggak bisa kemana-mana. Iya. Kami kan yang saya bilang 9 kilo itu kan bukti ya. Mau bilang Masa apa? COVID ya? Masa COVID. Stres bos kan banyak yang keluar kerja, keluar ini. Stres. Pasti larinya ke Itu. sana. Nah, cuman cara distribusinya yang berbeda. Mereka pun menggunakan pengiriman online. Iya. Iya betul. Nah ini kalau misalnya ada sial Pak, dia tiba-tiba dititipin barangnya dalamnya narkoba. Itu gimana Pak penanganan? Apakah dia akan masuk sebagai Percaya saja polisi, BNN, saya ya, insya Allah profesional. Kita tahu kalau pekerjaan dia tuh nggak mungkin kita apa-apain. Kita tungguin aja. Umpamanya yang dikatakan seperti itu. Kita sudah informasi nih, barang dikirim via kita tangkap sebelum sampai atau kita tangkap setelah ke penerima. Paling begitu kita tangkap. Oh bukan Pak. Nggak mungkin lah, itu kita zolim betul itu, ya nggak? Bener nggak? Jadi kalau umpamanya saya dapat informasi ini Pak ada pengirim di mana ini kita cek semuanya. Oh memang ada ini. Oh ini memang TO nih, memang target nih. Kita tidak mungkin sebelum nyebrang ke sana. Sebelum nyebrang ke
Waktu dia mau ngirim, kita tangkap, eksekusi. Paling dia cuma saksi aja. Iya. Itu menyatakan bahwa memang itu mau didistribusikan. Atau dia menyeberang ke siapa penerima barangnya. Nah, yang kemarin kami tangkap 8 kilo itu kan kita kan berkamuflase kita jadi kurir apa? Undercover lah. Undercover seperti itu. Orang nggak tahu kalau kita dikira kita nih katakanlah salah satu ekspedisi ya seperti itu, kita nyamar itu baru kita bawa. Kekhawatiran tersendiri untuk teman-teman Oh jamin enggak insya Allah enggak yang nggak tahu nih teman-teman ojek online ini. Iya dia kita kan sekarang ya ini kan bisa buka semua. Kalau memang dia memang pura-pura nyamar dan tahu-tahu dia kurir, kita pun taku. Iya. Nggak bisa dia bohong, Iya. nggak bisa kita bohong. Nah kita pun nggak mungkin mikir. Kalau ada ini, kalau Gojek online ini kan gampang dilacaknya apa sedikit susah, karena kan kalau bandar atau apa mereka pasti mikirnya dua langkah di depan aparat biasanya kan Pak ya. Kalau misalnya bandar gitu-gitu. Nah untuk kayak misalnya Gojek online ini itu lebih susah kan anggapnya, atau udah ada emang ini target nih orang ini atau Kalau yang saya alami di sini kayaknya tidak terlalu rumit, Tidak terlalu rumit ya. Karena kita kan data kita yang masuk duluan. Oke. Dan kita kan bukan bahasa tiba akal enggak ya. Itu kan by proses. Ada proses. Ini kita ambil rokok. Udah apa-apa. Proses terima informasi. Ya. Informasi itu kita olah, lantas kita membuat perencanaan, mulai dari perencanaan penyelidikan, nanti terus berproses, ketemu ada kesimpulan, kita sergap, kita eksekusi, nanti baru kita proses lanjutnya lagi, proses sidik sampai ke pengadilan. Itu seperti itu. soalnya kan kalau bandar daripada gua pakai kurir mending gua nggak kelihatan. Ada Atau seperti online, apa sih ada? ada seperti yang kemarin kita yang 8 kilo itu seperti itu. Yang seperti tapi balik lagi kan tidak ada kejahatan yang sempurna kan. Betul. Prosesnya seperti itu. Kejahatan itu pasti ada celahnya. Jadi begitu kita dapat informasi bahwa ini kita dalam informasi itu kita cek betul. Ya, Banyak upaya melompat ada jatuhnya. iya. juga ya. Tapi begitu kita datang ke jasa pengiriman ini, alamatnya berbeda, pengirimnya berbeda, alamat penerima berbeda, tapi tulisannya sama nih. Nah, kita curiga nih. Ini kok bisa begini gitu ya. Kita curiga nih. Ya kita dengan pendekatan kita lah ya, nah, semuanya kita cek, pastikan bahwa orang itu memang betul, sudah oke. Kan dia nunggu nih. Iya. Dia kan nunggu kan. Kita dealkan. Kita anggota kita undercover. Tapi kan kadang-kadang Control delivery. ngirim itu kan nggak ke orang biasanya. Oh taruh di iya. samping pot ya Iya. itu. Nah, agak beda lagi itu. Itu agak beda lagi itu. Jadi ya itu kan pas zaman dulu tuh belum ada ya. Kalau dulu emang begitu. Antar kurir kan ini enggak ketemu dia, simpennya di mana. Ya, tapi percaya sajalah kalau memang kita sudah monitor itu, kita kan tahu pergerakannya. Betul. Dia yang ngirim barang pun diawasi, kita pun diawasi. Kita ngawasi dia juga. Seperti itu. Om, secanggih apa sih Om peralatan BNN itu untuk mengetahui bandar? Bandar kan pemasukannya kaya, iya. Masukan banyak. Kan konsep pemerintah tidak boleh kalah dengan penjahat. Oh, oke. Nah gitu. Jadi kalau bicara alat ya insya Allah lah ya. Canggih lah ya. Insya Allah lebih canggih lah. Ya boleh lah kamu udah coba. Jadi Om yang membedakan BNN dengan Direktorat Narkoba misalnya di dalam kepolisian itu apa? Sama sebenarnya. Kalau Direktur Narkoba dia ungkap kasus narkoba sama juga Undang-Undang Nomor 35 juga. Undang-undangnya sama. Cara bekerjanya sama. Kenapa nggak jadi satu aja Om? Ya kan kalau kita kan bicara narkotika, Badan Narkotika Nasional Narkotika. Kalau dia narkoba termasuk obat-obatan. Oh, Jadi ranahnya. Nah, kalau gitu. gue rasa kalau BNN lebih halus pendekatannya mungkin ya. Humanis. Ya, kalau misalnya udah polisi kan takut bos. Nah kalau BNN kan, dia badan kan, jadi mungkin lebih bisa mau terbuka, lebih humanis ya, sama rakyat lebih ini ya. persuasif, Iya. lebih halus penyampaiannya. Iya, itulah. Tapi kalau kita bicara pemberantasan sama saja sih sebenarnya.
Karena kalau di polisi pun juga melakukan dari hulu ke hilir juga ya. Sama sih, sama juga. Cuman ya kita lebih fokus lah ya. karena kalau pemakai lu nggak bisa lu kerasin loh. Iya. Nggak bisa. Pengalaman pribadi. Iya. Nggak bisa dikerasin. Ya jangan. Dan. Jadi tapi saya belum selesai ya bicara pencegahannya ya. Iya, siap. Jadi pencegahan ini dalam kategori pendekatan humanis. Yang belum kena jangan sampai kena. Betul. Kita semua punya kesempatan dan kewajiban yang sama. Ya. Dari mulai diri sendiri aja deh, ya, atau dari keluarga kita. Nanti berkembang sampai lingkungan kita dan seterusnya. Nah, di kegiatan pencegahan ini yang BNN yang melakukan itu kita membangun kelurahan bersinar. Karawaci nih. Ya. Kemarin Karawaci juga kita deklarasikan Pak Wali Kota tuh. Deklarasi Kota Tangerang sebagai kota bersinar, bersih narkoba, bukan bebas narkoba ya, bersih narkoba. Nah, Ini diksinya yang membedakan apa antara bersih dan bebas? Kadang-kadang bersih tuh lu pakai sapu di sini. bebas itu bebas merokok, boleh merokok. Ya, kan? Bisa begitu. Bebas narkoba, boleh kamu menarkoba. Tapi kalau bersih jangan Free zone. Nah, gitu kan. Jadi analoginya bisa bermacam-macam. Tapi kalau itu kan tidak, murni dia harus bersih, clear. Katanya di Tangerang ini ada beberapa zona-zona yang kayak zona merah untuk narkoba ini zona Ya, zona apa. ada yang seperti itu. Itu dilihat dari parameternya ya. Ada yang ditangkap, ada tersangkanya, ada barang buktinya, ada penggunanya. Itu yang dilihat. Ada tempat hiburannya. Ya. Itu yang ada tempat hiburan zona merah. Itu saya bilang tadi dunia sudah semakin canggih. Kita tidak bisa larang itu. Iya. Orang mau mendirikan tempat hiburan nggak mungkin kita larang. Masa iya orang kita hiburannya harus ke Singapura sana? Ya kan? By the time Indonesia ketinggalan zaman. Ketinggalan. Biarin aja. Cuman tempat hiburan ini harus tempat hiburan bersinar. Iya. Bersih narkoba, yaitu pencegahannya larikan ke sana. Cerdaskan orang kita untuk hidup bahagia tapi tanpa narkoba. Setuju. Cerdaskan penduduk kita untuk kreatif tapi kreatif tanpa narkoba. Karena katanya, Pak, kalau saya tidak pakai narkoba saya buntu, nggak bisa berpikir. Betul Pak. Teman saya ada kayak gitu Pak. Jadi mungkin karena sugesti aja dia Pak. Padahal bisa normal kalau itu cuman karena suges aja. Jadi dia harus pakai itu gitu. Ya. Iya, makanya Bang yang kalau pada konsultasi dengan konselor kami, dia akan ketemu dengan psikolog, akan ke dokter, akan mengalihkan cara yang berpikir. Iya. Ada memang begitu. Tapi memang mohon maaf, Bang. Kalau dia tidak pakai kayak orang bodoh-bodoh betul ya. Tapi begitu pakai, wow. Pede. PD-nya luar biasa kan? Iya. Sama kayak musisi kan banyak yang buat gele, mereka buat kreatif. Sebenarnya nggak perlu, Bos. Bisa tanpa itu bisa. Itu sugesti aja. Nah, pencerdasan yang saya bilang tadi, yang sekarang kita bangun di pencegahan itu, dibangunlah dari kelurahan bersinar, di kelurahan bersinar ada kantor bersinar, di sana ada lingkungan pendidikan bersinar, di sana ada keluarga bersinar. Itu memang seperti kerjaannya apa ya? Mengajak itu sebenarnya. Mengajak. Persuasif itu. Iya, mengajak itu jauh lebih berat daripada mencegah, Bang. Betul. Karena mengajak itu perlu konsistensi. Ya. Nah itu yang susah dijaga ya, Susah karena itu. banyak orangnya Nah, itu. Yang kita tapi ajak. kalau kita mencegah gampang, orang mau maling, kau jangan maling. Selesai kan dia. Iya. Ya dengan kita ini ya kan. Tapi ada juga yang bilang, kau jangan maling. Nanti kita bagi dua. Ikut juga. Kalau kita mengajak orang untuk tidak maling, itu agak susah. Mulai kita ngajak bahwa maling itu kalau dalam bahasa agama berdosa. Kalau maling itu bukan pekerjaan yang hebat. Itu agak susah mengajaknya itu. Kita harus bisa memberikan dia pekerjaan, memberikan dia pemahaman, memberikan dia keahlian. Agak susah. Perlu konsistensi. Nah, mengajak yang saya bilang tadi itu memang agak ribet sih sebenarnya. Tapi pekerjaan mudah, tapi membutuhkan keseriusan. Nah, ini yang penggarapannya agak kurang. Nah, BNN hadir di seluruh penjuru yang ada ini, salah satu tugasnya adalah membuat kebijakan, menyusun kebijakan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kita bersyukur kita ada di Kota Tangerang. Kota Tangerang ini sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi semuanya dalam Perda itu diramu harus berperan aktif. Iya. Pencegahannya di situ ya yang sedang dimasifkan. Balik lagi tapi orang alam cuma apa ada seperti begitu. Tapi bagi saya biarin aja nggak apa-apa. Oh, Ya, mungkin itu kan dari tadi pencegahan untuk sipil sendiri. Kan di tubuh Polri juga ada oknum-oknum. Tubuh Polri, tubuh BNN juga sama. Sama saya juga. Saya juga di BNN juga was-was juga kalau anggota saya kena. Tapi saya tidak bosan-bosan. Pencegahannya mulai dari setiap kesempatan saya berikan. Itu sanksi apa yang diberikan untuk tubuh BNN sendiri, Polri sendiri kalau misalnya ada anggotanya? Kalau kita tidak ada ampun ya, pasti pecat. Pasti pecat. pecat dan penjara. Iya, pecat dulu dong. Baru penjara. Karena kalau dia sudah di penjara udah selesai itu, baru nanti dia bisa direhab. Jangan minta direhab. Yang direhab masyarakat. Jadi masyarakat dulu dia baru direhab. Oh, itu keren banget. Setuju. Ini baru tinggal susing tulodo. Ini teladan yang baik. Jangan sampai ini ya. Pemikiran masyarakat begitu, kalau apa sih enak-enak aja. Nah, ada kan kayak gitu, sehingga timbul mosi tidak percaya itu kan. Dia harus. Kalau saya ya, saya pengalaman saya seperti itu dan saya lakukan. Saya lakukan di kantor saya lakukan. Boleh tanya anggota saya ada. Pernah ditemui kau anggota Om gitu? Enggak ada. Ada kasus itu. Kalau ada habis deh. Iya minimal saya pecat. Dan saya tahu cek Sejauh ini gimana? Om? tes urin. Saya tes urin. Saya kalau saya tes urin yang tahu cuma saya dengan Tuhan saja. Benar. Nggak ada yang tahu. Mau saya kumpul aja, tapi saya duluan. Saya pun begitu. Kalau saya nanti saya akan ada kegiatan nanti hari Minggu hari Sabtu. Biasanya kita tes urin juga dengan pimpinan kita. Tes urin acak. Iya, bukan acak semuanya. Kita nggak tahu. Tahu dia ini aja. Saya pun begitu. Random dan kapan aja. Kapan saja. Iya. Kapan Nah, saja. kalau BNN ini menangani juga Om keluarga-keluarga dari pengguna narkoba. Biasanya kan karena nih kalau gue lihat ya sebenarnya yang korban utamanya itu sebenarnya yang pertama kali merasakan korban adalah keluarga ini kan. Kan kita perlu tangani nih ada trauma anak bapaknya ditangkap atau apa kayak gitu. Nah itu BNN kira-kira menangani yang gitu-gitu juga. Saya tangan kalau memang ada laporan dan saya perlu laporan penegakan. Saya akan ingat ya. Tadi kan ceritakan bagaimana yang dengan kalau di luar negeri ya, yang sedikit tidak pernah tangkap, Iya. yang tangkap yang besar-besar. Betul. Kita pun nggak sana. Kalau nanti kita dapat yang seperti itu, nanti dia memang walaupun sedikit, tapi kan bandar nih. Betul. Ini ya, ada orang yang menggunakan narkoba karena dia bukan cari uang, cuma cari lebih biar bisa pakai bang. Betul. Bener nggak? Iya. Kurir nih, tapi bukan kurir cerdas sih, karena dia pengguna. Dia jual 10 dapat 1 nih. Dia akan kaya, nggak akan kaya, seumur begitu aja dia. Nah bagaimana dengan mereka? Tapi kalau di undang-undang dia memang kurir bahasanya. Ya undang-undang itu kan 112 itu jelas barang siapa tanpa hak melawan hukum memiliki menguasai menyimpan menyediakan. Dia pasti menguasai pasti menyediakan. Ya kan atau menjual atau membeli. Berarti kurir itu namanya bandar ya? Ya kurir. Dia belum tentu bandar. Kurir menutup bandar, Bu. Belum tentu bandar. Oh berarti berbeda level. Berbeda. Bandar kan memberikan kurir nih. Kurir itu mengantarkan dengan pengguna nih. Nah, dia ini setelah dia kirim katakanlah 10, dia dapat 1 nih. Dia tangkap, diproses. Undang-undang menyatakan dia diproses. Tapi nanti di lapas direhab. Di lapas direhab. Kurir. Iya. Khusus penyalahguna ya. Jadi mereka yang begitu kita undang-undang ini menyatakan dia pasal 127, kita kalau nangkap itu kita pasti tes urin. Soal 27 itu pengguna ya? Ya, pengguna. Tes urin menyatakan memang pengguna positif, nanti kita direhab di sana pun kita di tes urin. Tapi sebelumnya kita melalui TAT dulu bang. TAT itu tim asesmen terpadu. Ada polisi, ada jaksa, ada BNN, ada dokter, ada psikolog, ada bapas kalau anak-anak. Nah, kita sidang nih, sidang. Yang kita periksa dari mulai terperiksa, tersangka sampai penyidiknya. Kayak sidang biasa. Ya. Kita tanya bagaimana kamu nangkapnya, seperti apa, jam berapa banyak barang buktinya. Kalau dari hasil data kita dia bukan masuk jaringan, barangnya di bawah SEMA, hanya 1 kali pakai seperti yang bilang tadi, kita arahkan dia untuk di rehab. Tanpa melalui proses hukum. Langsung ke rehab aja kok. Ya, tapi rehab yang kita tunjuk. Ya. Dia tunjuk dong. Setuju. Jadi kalau kita kan kita bisa monitor nih, bener nggak rehabnya ini?
kita awasi. Om, itu kan tadi pembahasannya rehab di tempat rehab. Kalau dia mau rehab di rumah secara pribadi gitu, Om. Gimana itu, Om? Apakah putuskan jaringan-jaringan teman-teman dia, rubah circle, kamarnya Bisa saja sih, tapi nanti dia stres itu. Dia ngamuk gitu. Iya. Kalau sendiri rehab stres bos. Dia harus ada temen juga. Sakaunya itu dia nggak kuat juga lagi. Tergantung narkobanya apa. Iya, tergantung rumah. Ya, balik juga lagi ya. Tadi masalah yang saya bilang tadi TAT tadi ya. Yang tadi kan ada yang ditangkap ya. Kalau dia penyalahguna kita langsung bawa ke rehab. Tapi kalau dia memang masuk jaringan juga, walaupun sedikit kita proses. Ya. Nah nanti rekomendasi kita lanjutkan dalam proses penegakan hukum, tapi pada yang bersangkutan tetap diberikan hak untuk direhabilitasi. Rehabilitasi di mana? Nanti di lapas. Lapas laksanakan program itu. Kita nanti yang rehabnya BNN, tapi laksanakan di rehab sana. Oke. Kita berikan pemahaman. Oh sampai begitu dia sudah selesai, dia mungkin ada ya minimal dia sudah tahu lah bahwa ini rusak. Dan saya pernah lakukan itu. rehab itu bayar apa gratis ya? Nih, Kalian Lido gratis negara punya bos. dan melaksanakan mau yang di Lido, mau yang di DNK gratis. Berani 1000% saya katakan gratis. Boleh yang kerja sama swasta baru. Nah, swasta ada di sini. Kalau tidak salah ada namanya Berkibar itu. Dia memang namanya KM. Kalau KM itu dari masyarakat. Iya. Dari peran serta masyarakat ya. Masyarakat mendirikan yayasan rehabilitasi. Biasanya di situ ada beberapa orang yang mantan-mantan gitu yang sudah sadar lah, tapi kami awasi. Kami tidak mengawasi. Dan itu harus selektif kami lakukan. Saya panggil mereka sekali waktu satu turun juga mereka. Iya. Saya nggak mau mereka tahu positif. Setuju. Kasihan mereka itu. Masalah kan yang kasihan itu saya. Nah ya tentunya masih ada beberapa oknum lah ya. Nah, ini juga jadi tantangan kita. Tapi bagi saya jauh lebih baik mereka yang sudah pernah mendapat layanan rehabilitasi daripada yang tidak sama sekali. Karena dia sudah punya pemahaman. Karena di rehabilitasi itu mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi diatur semua. Konon katanya lebih ketat daripada di penjara. Ya, ayo, kalau mau saya ajak ya kita tengok di Lido sana. Kita boleh lah. Kita bikin vlog lah ke sana ya. Ayo kalau mau, saya fasilitasi, kita sama-sama. Om, tapi kan kalau ke tempat rehab ini kan sama kayak ke tempat ketemu orang-orang bandel semua. Nanti apakah keluar dari situ malah jadi kayak, gue tahu nih dia nih, dia tahu nih, gitu. Nah, prosesnya mereka Ada ketakutan nggak dalam tanda kutip kalau itu kita mau bikin ketemu jaringan? pun kita harus ketemu dulu dengan konselornya. Kita tidak langsung begitu. Kan diawasi juga ya. Iya. Habis keluar dari ini kan monitoring. Ya saya pernah waktu saya Pangkal Pinang ada orang sana yang minta direhab, tapi kesadaran sendiri, istri yang bawa. Bang, saya mau rehab bang. Istri saya bang, dia bilang gitu. Saya mau kapok bang, saya nggak mau lagi bang. Oke, saya hargai dia. Kita cek, tahu-tahu memang dia harus rawat inap. Kita kirim ke Lido. Saya janji dengan dia, nanti saya datangi kamu, saya tengok perkembangan kamu. Saya tengok dia, maka saya tahu saya bisa cerita. Begitu di sana ketemu dengan saya, dia cium tangan saya kaget, kenapa kamu? Saya Pak, alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah mulai tenang Pak. Ya, sekarang sudah bagus. Udah oke. Oh, udah oke. Kemarin bahkan waktu hari tahun 2021 itu dia diundang. Karena orang lain tidak punya kontaknya, saya yang punya, jadi orang sana BNN pesan telepon saya. Karena saya masih komunikasi dengan dia. Saya masih ya bersemangat terus. Gitu. Memang seperti itu sebenarnya. Nah itu seperti itu. Yang di Lido ya, artinya tidak mungkin kita seperti itu. Dan di sana ketat lah pokoknya. Orang kalau mau masih coba-coba pakai kan nggak bisa. Tapi terapinya kan jelas. Udah menjadi trauma tersendiri ya, udah. Tapi kalau emang mau sembuh, lo harus niat. Niat. Temen-temen lo itu circle-nya tinggalin. Benar. HP ganti, nomor telepon ganti Harus lah bos. ya. Harus. Penting juga. Harus. Karena kadang kita nggak enakan sama temen. Jangan nggak enak. Iya betul. Jangan nggak enak. Potong sekalian habis. Potong udah bilang sombong, bilang apa? Gua mau sembuh. Itulah. Harus gitu bos.
Kalau enggak lu yang habis. Ngobrol pagi kita ini nggak berasa juga udah sampai jam. Om, kasih pesan dan kesan lu dong, Om. Untuk para Anak-anak muda. Oh, iya. Jadi ya kalau saya sih berharap ya kegiatan itu bukan yang pertama dan terakhir ya. Ya, siap. Saya nanti ya kita di spot mana saya siap. Siap. Kita memang di tempat masyarakatnya betul ya. Siap. Jadi kita katakanlah nanti kalian ini yang apa namanya? kecepluk. Laksanakan seminar. Siap. Kan? Seminar kepemudaan gitu. Ya. Salah satu bagi saat itu dan itu akan jauh lebih baik sebenarnya karena itu mereka tuh membutuhkan figur-figur yang bisa menjadi inspirasi. Ya, saya harap ya rekan-rekan kecepluk ini bisa menjadi inspirasi bagi anak muda yang ada di luar sana. Siap. Mereka memang kehilangan Siap. ya, kehilangan kita bisa marah. Saya yakin betul banyak pemuda kita yang memiliki potensi. Ya. Dan saya percaya siapapun manusia yang dilahirkan bumi ke dunia ini pasti ada potensi yang dititipkan dengan Tuhan pada dirinya. Betul. Ya, hanya kadang-kadang dia tidak tahu dan dia butuh orang lain untuk memperlihatkan ini loh potensi kamu. Nah, potensi kita itu harus kita kembangkan. Siapapun generasi muda kita, dari mana asalnya kalian yakinlah bahwa keberadaan kalian di muka bumi ini memang ada sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain. Potensi itu kembangkan. Jangan kenal narkoba, apalagi menggunakannya. Insya Allah semua cita-cita bisa. Amin. Saya cita-cita yang diberikan Allah Tuhan jauh lebih baik bagi kita daripada yang kita cita-cita. Amin. Kita tidak tahu yang mana yang terjadi, tapi yakinlah Tuhan akan mengabulkan segala cita-cita. Wah, dewasa sekali. Dalam bos, dalam. Om Kombes, thank you banget sudah mampir di Terima kasih podcast kita. waktunya. Terima kasih, Abu. Terima kasih ya. Kita merasa terhormat ini. Iya. Yang di sini walaupun ngobrol ngalur ngidul ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah. yang bisa kita tarik ya. Siap. Simpulannya kita bersama harus memerangi narkoba secara masif dengan kemampuan dan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Oh, di masyarakat. Udah. Ya, beliau nih yang punya anak buah mungkin di kantornya anak buah. Saya tunggu nih kalau memang nanti di kantornya perlu pemahaman dari saya siapkan. Kita datangi kawan-kawan itu, kita sentuh mereka karena memang mereka tuh jadi target para pemuda. Kita ini target semuanya. Iya. Kita target market lah kita. Target market. Ya, bisa aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Presisi. Oh iya. Nah, ini loh. Wah, Wall of drugs. Terakhir. Kecepluk. Si nyaman.